kesehatan bumi ya mungkin oke-oke aja ya Bu ya, karena mereka negara maju mungkin gitu ya. Karena bukan apa-apa, pada saat terjadi perdarahan ya kondisi kesehatan si ibunya kurang baik itu akan lebih cepat berisiko terjadinya. Beda dengan pasien yang misalkan kesehatannya baik ya, pada saat terjadi perdarahan ya mungkin dia tidak akan terlalu berbahaya ya. Nah ini faktor resiko tadi Ibu mengatakan atoni uteri. Saya agak ini ya, tadi Ibu mengatakan ada yang obesitas. Saya ingin bertanya kepada kelompok pertama kalau nggak salah. Itu kenapa obesitas berisiko terjadi perdarahan Bu? Boleh dijelaskan Bu? Ayo. Ada yang bisa menjelaskan? Saya tadi memperhatikan ada obesitas, ada penambahan berat badan sebagai risiko terjadinya perdarahan. Boleh dijelaskan seperti apa Bu patofisiologi? Ya, patofisiologinya kumaha pendarah obesitas mau pendarahan. Coba ya Bu ya. Jadi maksudnya gini, maksud saya pada saat kita menulis sebuah tulisan gitu, coba diidentifikasi gitu, sampai tahu patofisiologinya. Kenapa? Kita harus mengetahui patofisiologinya, harus mengetahui rasionalisasi terjadinya perdarahan, sehingga itu akan menempel di pikiran kita kalau ada ini kemungkinan ini, gitu ya. Nah itu saya baru ini gitu, baru mendengar tadi ada penambahan berat badan, ada obesitas, gitu ya. Nah nanti coba dijelaskan, gitu ya Bu ya. Saya belum menemukan secara pasti sih gitu, secara ini ya, secara evidence based berat badan yang berlebihan itu seperti apa gitu mekanismenya. Nah itu saya belum melihat. Tapi kalau yang dari beberapa literatur tadi ya Bu ya, paritas tinggi, anestesi umum, gitu ya, overdistensi tadi kata Ibu, bayi kembar, bayinya besar, polihidramnion, bayi itu salah satu overdistensi karena rasionalisasinya pada saat si uterus teregang terlalu kuat, maka pada saat bayi lahir, plasenta lahir, maka kerja si uterus itu harus kuat, ya. Dan ini kebanyakan karena atoni uteri, jadi ketidakmampuan melakukan kontraksi uterus karena overdistensi. Mungkin si pasien itu sehat, tetapi karena bayinya besar, dia kayak misalkan bayinya gemeli, sehingga dia gagal mengalami kontraksi uterus. Nah ini ya, tadi ada yang karena trauma. Ya, trauma bisa terjadi karena ruptur uteri dan ruptur misalkan vagina gitu ya Bu ya. Nah ini pada kasus-kasus yang CPD. Shalom. Nah ini CPD hati-hati ya Bu ya. Jadi sebentar Bu. Ada tamu. Ya, itu ya Bu ya. Jadi ruptur uteri hati-hati gitu. Jadi kita bisa mengidentifikasi kalau ada CPD maka berisiko terjadi ruptur uteri. Bagaimana tandanya? Biasanya ada tandanya lingkaran bandel. Ya, CPD itu trauma itu bisa disebabkan juga karena pengelolaan yang tidak tepat. Misalkan pasiennya diberikan oksitosin, pasiennya diberikan misalkan prostaglandin, gitu ya. Nah itu bisa berisiko terjadi perdarahan karena trauma. Ini ya Bu ya. Jadi kalau kita lihat ini faktor risiko antenatal dan intrapartum untuk terjadinya perdarahan. Ini adalah penyebabnya, ini adalah penyebab utama, dan ini adalah faktor risiko dan tanda-tanda. Jadi ini adalah penyebab utamanya. Ya kalau kita bicara penyebab utama berarti ya memang etiologinya gitu ya Bu ya. Tapi kalau faktor risiko itu belum tentu gitu menimbulkan perdarahan ya. Ini alat penilaian untuk mengetahui gitu ya pasien tersebut mengalami perdarahan postpartum. Ini ada pengelompokan Bu. Ada low rise. Jadi ada dikelompokan sebagai risiko rendah ya. Nah, yang risiko rendah ini tadi kehamilan pertama ya, dia misalkan melahirkan lebih dari 4 kali gitu, ada scar atau ada bekas luka di dalam uterus ya, kemudian misalkan ada riwayat perdarahan. Nah, ini adalah medium rise ya. Jadi risiko sedang. Tuh HP-nya dipakai kerja ya. Nah, ini ya Bu ya, risiko sedang.
ya. Ini adalah resiko tinggi. Jadi kita harus mengetahui, ya. Jadi makanya saya tadi bertanya kepada ibu, kenapa obesitas masuk ke dalam faktor risiko gitu ya? Karena di sini kalau ini ya berdasarkan jurnal-jurnal di situ tidak muncul gitu bahwa pasien yang obesitas itu perdarahan. Jadi kalau memang ada ya nggak apa-apa, nanti mungkin ibu bisa. Nah juga ada identifikasi status perdarahan postpartum ya, bisa status postpartum apa? Perdarahan postpartum adalah dengan menghitung OSI, Obsessive Shock Index, ya, dengan rule of 30. Ya. Indeks ini merupakan angka dari denyut nadi dalam semenit dibagi tekanan darah pada ibu postpartum. Ya, jadi pada yang normal indeks OSI-nya itu 0,5 sampai 0,7. Namun saat kehilangan itu akan meningkat sampai 0,7 sampai 0,9. Ya, dikarenakan denyut nadi yang meningkat. Nah, ini mungkin salah satu denyut nadi yang tahikardi merupakan salah satu indikator terjadinya perdarahan. Ini ada obstetric shock index, ya. Jadi saat perdarahan terjadi, maka tubuh itu akan mengkompensasi ya kehilangan darah sehingga ya dia akan meningkat OSI-nya. Jadi denyut jantungnya akan meningkat. Jadi OSI ini berdasarkan denyut jantung. Ya, jika indeksnya menunjukkan lebih dari 1, maka partus dapat diindikasikan mengalami perdarahan postpartum. Ya, ini yang terbaru. Kemudian juga ada the rule 30 ya. Ini untuk mengukur tingkat keparahan perdarahan. Jadi kalau perdarahan lebih dari 30% akan mengalami penurunan darah sebesar 30 mm Hg. Mengalami peningkatan heart rate atau denyut jantung 30 kali per menit. Ya, respirasi 30 kali tarik napas per menit dan disertai dengan penurunan hematokrit. Jadi ada rule of 30 ya. Ini hasil penelitian ternyata seperti itu, Bu. Jadi kalau di angka itu ternyata 30%, 30 ini naik-naik seperti itu ya. Nah, ini jenis evaluasi lainnya adalah melalui diagnosis point of care dengan tes visualoestetis ya, berupa rotational thrombocytopenia atau ROTEM ya, dan tromboeligroscopy atau TEG ya. Ini mungkin baru ya, ada beberapa indikator yang dapat kita mengetahui bahwa pasien itu mengalami perdarahan postpartum. Ini, Bu, temuan klinis ya, Bu ya. Jadi kita bisa melihat kalau misalkan ada pasien perdarahan, sebetulnya si tubuh itu, Bu, bisa mengkompensasi. Pada saat terjadi perdarahan 500 mili, perdarahan bisa 150, itu tubuh itu bisa mengkompensasi, gitu ya. Makanya tadi kalau dia terjadi perdarahan postpartum lebih dari 500 mili, kita berikan pengobatan dengan tepat, tidak akan terjadi kematian. Tapi yang jadi masalah adalah kalau dianya tidak terkoreksi, nah ini baru ya, ini terkompensasi, jadi tubuh itu sudah bisa mengadaptasi kehilangan sampai 1000 cc. Asal gitu ya, tapi ada asalnya. If gitu ya, jika dia dilakukan penghentian penyebab perdarahan dan diberikan penanganan yang tepat untuk mengembalikan kehilangan darah. Ini ada ringan, jadi bisa dilihat tadi denyut jantung. Ya, makanya saya saya baru ngeh gitu ya, ternyata ini menurut hasil penelitian Ghosh and Kandran 2017 benar gitu, ternyata denyut jantung itu ini ya, dan saya sudah menerapkan dari dulu gitu. Jadi saya itu maaf gitu ya, saya melakukan pengawasan kalapat, tapi saya tidak terlalu menghitung jumlah darah gitu, karena tidak impossible, Bu, mengukur jumlah darah dengan real. Saya hanya mengukur tinggi pundus, nadi itu saya ya, itu saya cukup gitu. Cuman ya tadi ya, karena kita ini kadang-kadang kan kalau kita itu tidak terbuka ya dengan ilmu-ilmu baru ya, Bu ya, susah gitu. Kalau padahal secara nyata gitu ya, saya juga walau alam pada saat Ibu menuliskan 11 cc, 10 cc itu estimasi atau perkiraan Ibu saja gitu ya. Nah, ini
Ini gambar ini menunjukkan parameter visual ya Bu ya. Jadi kalau kita bisa memprediksi perdarahan itu berapa cc, ini bisa dari visual. Karena mengukur perdarahan itu bisa secara visual, bisa secara klinis gitu ya, dari mengetahui tanda-tanda klinis gitu. Secara visual ya tentu di sini jelas kelihatan secara terpang-pang gitu ya Bu ya, bahwa si pasien mengalami perdarahan. Nah ini Bu, ini juga kadang bidan juga estimasinya kurang tepat. Ini ternyata hanya 20 mili. Ya, seorang perempuan pada saat head itu berapa sih Bu? Jumlah darahnya hanya 80 mili selama menstruasi. Ya, tapi seolah-olah banyak gitu. Nah, ini hanya 25 mili. Ini 50 mili. Gitu ya. Ini parameter perdarahan pada surgical dress. Ya, jadi nah ini kalau ini lebih dari 100 mili. Jadi seringkali ini kita ya, bukan kita, saya lah, estimasi jumlah perdarahan saya terus terang aja nggak bisa secara objektif. Ya, saya nggak bisa memperkirakan. Cuman kalau misalkan perdarahan setelah bayi lahir, perdarahannya aktif, wah itu perdarahan. Karena tapi kalau secara kasat mata jumlah perdarahannya berapa, susah gitu ya. Meskipun kita misalkan mengukur ya Bu ya, dengan bengkok, dengan itu hanya estimasi. Tetapi kita tetap itu digunakan gitu, untuk estimasi jumlah perdarahan itu seperti apa. Nah, bagaimana penata laksanaannya? Ada istilahnya adalah hemostatis. Ya, jadi kalau ada perdarahan, kita harus minta tolong. Ya, harus minta tolong dan sambil tangan kita itu melakukan masase uterus. Tolong, ada perdarahan Ibu Bapak ya. Assess ya, periksa ABC ya, dan resusitasi. Resusitasi di sini termasuk adalah intravenous fluid. Jadi resusitasi itu bukan hanya pemberian oksigen ya Bu ya. Resusitasi cairan kalau dia perdarahan ya tentu resusitasi cairan yang diperlukan. Kemudian establish penyebab. Ya, memastikan penyebabnya, meyakinkan jumlah perdarahannya, gitu ya. Kemudian masas uterus, pemberian oksitosin, ya. Kemudian shift to the tether, ya, with aorta compression. Jadi menekan kompresi aorta, bimanual compression, and anti shock garment, ya. Nah itu bisa dilakukan. Atau dengan menggunakan tamponade balon atau balon kateter ya Bu ya, kemudian sudah diajarkan mulai melakukan compression sutura uterus. Jadi pada pasien yang terjadi perdarahan biasanya di rumah sakit itu dilakukan billing ya, billing atau modifikasi teknik. Kemudian sistematik pelvic desapekularisasi ya, jadi bisa dilakukan misalkan uterinnya, ovariumnya, dilakukan misalkan dispakularisasi ya, atau intervensial radiologi ya, misalkan dilakukan uteri arteri embolization, atau dilakukan yang terakhir sebetulnya histerektomi itu adalah pilihan terakhir sebetulnya. Jadi kalau di luar itu dia sebelum dilakukan histerektomi, karena mereka itu kan memperhatikan ini ya Bu ya, hak perempuan. Jadi sebelum dilakukan histerektomi biasanya mereka menggunakan billing. Jadi diikat dulu aortanya gitu ya. Baru terakhir itu adalah histerektomi. Tapi kalau di kita itu langsung biasanya histerektomi. Jarang dilakukan billing, jangan dilakukan apapun. Jadi kalau udah perdarahan nggak bisa diapa-apain, langsung histerektomi. Karena ini mungkin ya beda ya Bu ya, penata laksanaan di negara bukan miskin, negara berkembang dengan keterbatasan. Saya khawatirnya bukan apa-apa. Karena pada saat dilakukan misalkan operasi billing, diikat aortanya gitu ya, ternyata terjadi perdarahan. Dan kita tahu sendiri geografis kita itu kan jauh-jauh ya Bu ya, sehingga nanti akan beresiko mengalami kematian pada si ibu. Ini ya urutan manajemen klinis awal perdarahan ya. Jadi tadi minta tolong ya, jadi call help 2 obstetrik, ada nurse atau misalkan bidan ya, untuk melakukan compression manuver. Jadi ini mungkin karena saya ngadopsinya dari luar ya Bu ya, karena kalau di luar itu kan midwife itu awalnya dari nursing gitu ya. Jadi harus ada 2 dokter obstet, 2 nurse gitu ya, nurse obstetrik atau misalkan bidan, dan 2 nursing ya umum. Ini hal yang harus kita lakukan ya, provided the access ya. Biasanya kita berikan pemasangan infus dengan 2 line ya,
dengan ukuran abokatnya 14 atau 16 ya. Berikan oksigen 8 sampai 10 liter per menit ya. Kemudian berikan kehangatan, jadi dihangatkan si pasiennya dengan menggunakan thermal blanket atau selimut hangat ya. Elevasi dari lower limb-nya, kemudian continuous monitoring heart rate dan sebagainya. Nah, ini ya Bu ya, ada yang identifikasi urutan manajemen klinis pada perdarahan postpartum. Nah, jadi lihat nanti perdarahannya, hemodinamiknya stabil tidak. Kalau ya, evaluasi dilakukan dengan pemberian oksitosin ya, dengan dosis 20 intraunit atau 67,5 ml per horse per jam ya. Kalau tidak, ini maka dilakukan progres farmakologikal terapi, biasanya diberikan metil ergometrin ya secara IM. Kemudian evaluasi selanjutnya dengan pemberian ergometrin. Jadi boleh pemberian ergometrin itu diberikan ya, jangan lebih dari 3 ampul kalau ergometrin, dengan jarak pemberiannya itu minimal 20 menit ya. Dan sekarang ada WHO menganjurkan untuk penggunaan tranexamik ya, itu untuk perdarahan. Kemudian nanti pemberian order blood, gas darahnya ya, dan laktase, kemudian berikan transfusi darah. Itu ya mungkin ya Bu ya, saya menyampaikan beberapa tambahan. Jadi kalau saya lihat Ibu tadi sudah menjelaskan ya secara umum. Cuman nanti contohnya tadi saya pencegahan perdarahan pasca salin, pencegahan koagulopati, meluruskan kaki, melakukan pergerakan ringan. Itu jangan ini ya Bu ya, jangan ketukar dengan trombositopeni ya Bu ya. Trombositopeni ini koagulasi. Coba nanti Ibu dilihat lagi ya, pencegahan perdarahan postpartum. Ibu pencegahan koagulopati tapi meluruskan kaki, melakukan pergerakan, itu biasanya trombosit ya, atau plebitis ya. Coba nanti Ibu dilihat lagi ya sumber-sumber yang Ibu ambil gitu. Dan perlu kita juga memahami pada saat mengambil sumber tersebut rasionalisasinya seperti apa ya, supaya kita memahami apa yang kita lakukan ya. Mangga Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ibu boleh bertanya, Bu, izin? Iya, mangga Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, saya Tuti Herawati, Bu. Mau bertanya, Ibu, kalau koagulopati itu bisa diketahui secara dini. Terus kalau misalkan kan koagulopati itu biasanya mah terjadi itu pada AUFD, terus atonia uteri yang perdarahannya sudah berlanjut, baru waktu pembukaan waktu perdarahannya itu pasien baru diketahui bahwa dia ada masalah dengan waktu perdarahannya gitu, agak terlambat gitu Bu. Biasanya dokter itu memeriksanya itu setelah terjadi perdarahan hebat, baru diperiksa waktu perdarahan, waktu pembekuan Bu, apakah di awal bisa diketahui gitu Bu? Maaf Bu. Ya, jadi kalau dilihat dari urutan, betul Bu yang dikatakan oleh Bu Tuti. Jadi kalau kita dilihat dari urutan, sebetulnya perdarahan karena gangguan pembekuan darah itu adalah biasanya diagnosa akhir ya. Kalau semuanya sudah ini mah enggak deh, baru dia jatuh ke ini perdarahannya karena gangguan pembekuan darah. Seperti penyebab kematian aja Bu, penyebab kematian nggak ada, emboli gitu kan ya, jadi ditemukan si emboli gitu. Nah itu juga sebetulnya sama gitu ya Bu ya. Jadi pada saat bicara terkait dengan penyebab perdarahan, biasanya gangguan pembekuan darah itu adalah diagnosis akhir ya. Nah tadi pertanyaan Ibu bagus, betul Bu. Jadi kalau kita bicara gangguan pembekuan darah, berarti di situ terjadi proses kehilangan darah yang cukup lama. Kehilangan darah yang cukup lama itu terjadi karena apa? Ya, terjadi karena, sebentar Bu.
Jadi kalau misalkan gangguan pembekuan darah tadi biasanya dimulai dengan perdarahan, ada resiko atau ada riwayat perdarahan yang tidak berhenti-henti, Bu. Abortus incomplete, dia perdarahan terus. Dia tidak sadar bahwa dia mengalami abortus incomplete, gitu ya. Nah, sehingga dia lama kelamaan ya zat pembekuan darahnya dia akan hilang, akan habis. Ya, betul. Jadi bagaimana tandanya? Jadi kita harus hati-hati. Jadi kita hati-hati, Bu. Jadi pada pasien yang dia memiliki riwayat perdarahan yang lama, jadi atau abortus, tetapi dia tidak dikoreksi dengan cepat, itu ya, Bu ya. Jadi betul kita harus mengidentifikasi tersebut. Nah, bagaimana seorang bidan mendeteksi? Jadi Ibu hati-hati kalau ada pasien dengan dia riwayat perdarahan yang tidak atau riwayat perdarahan yang lama. Nah, kita harus curiga dia perdarahan atau mengalami gangguan pembekuan darah. Atau Ibu bisa mendeteksi, Bu, kalau misalkan clotting time ya atau waktu pembekuan. Jadi kalau gangguan sebentar, Bu ya, aduh ada gandeng. Jadi begitu, Bu. Jadi kalau misalkan kita nih, Bu, ada pasien ya, perdarahan semuanya kontraksi bagus, jalan lahir bagus. Itu ada, Bu, yang cara sederhana kita mengetahui apakah dia mengalami gangguan pembekuan darah atau tidak. Yaitu dengan cara apa? Mengambil darah pena, kemudian kita masukkan ke dalam tabung. Ya, ke dalam tabung, ya cukup 2 mili aja. Kemudian kita pegang gini, Bu. Dipegang ya selama 4 menit. Nah, kalau setelah 4 menit kemudian kita goyangkan, darahnya dia tidak membeku, nah, jadi kita goyangkan, Bu. Jadi tekan, ya, kita genggam selama 4 menit. Setelah 4 menit kemudian kita goyangkan. Nah, kalau darahnya tidak membeku, ya masih masih cair, kita pegang lagi, Bu, setiap 1 menit. Setelah 1 menit cek lagi. Kalau dalam 7 menit, perdarahan tidak membeku, kemungkinan dia mengalami gangguan pembekuan darah. Itu cara sederhana ya, Bu ya. Karena kalau clotting time itu kan harus dilakukan pemeriksaan dengan pemeriksaan laboratorium. Tapi kita sebagai seorang bidan bisa mengidentifikasi dari lamanya membeku dengan cara tadi memasukkan darah ke dalam tabung, kita pegang 4 menit, goyangkan. Kalau misalkan dia belum membeku, tambah lagi 1 menit sampai 7 menit. Kalau selama 7 menit dia tidak menggupal, berarti kemungkinan dia mengalami gangguan pembekuan darah. Begitu, Bu Tuti, yang paling mudah mungkin kita bisa mendeteksi adanya perdarahan akibat dari gangguan pembekuan. Bang, nggak ada yang ditanyakan? Bu. Mohon sami-sami. Izin, Bu, boleh. Ibu mau bertanya lagi. Iya, Mangga. Bu, jadi kalau tadi kan emang betul saya juga suka bingung mengisi itu partograf, Bu, yang kalau 4 yang perdarahan itu baiknya Ibu, baiknya saya itu mengukurnya, saya juga suka bingung, benar nggak ini 25 cc, benar nggak ini segini gitu, Bu. Jadi hanya saya sebutin aja di situnya normal, perdarahan normal. Apakah saya salah gitu, Bu? Dan saya kalau dengan cc itu betul tadi kata Ibu emang sulit, Bu, untuk menentukan perdarahan pasien itu berapa cc. Baiknya kalau di partograf itu kita harus menulisnya bagaimana, Bu? Terima kasih, Bu. Baik, Bu, kalau bicara menulisnya harus bagaimana, ya sesuai dengan panduan sebetulnya ya, Bu ya. Kalau panduannya harus ditulis cc, ya mau tidak mau kita harus nulis cc gitu ya.
karena itu adalah sebagai panduan. Nanti kalau kita salah nulis, nanti Ibu BPJS-nya dikembalikan gitu ya. Jadi ini hanya sebagai gambaran gitu ya Bu ya. Ya tadi saya sampaikan gitu ya. Kadang-kadang rasionalisasinya tidak berjalan gitu ya, tidak berjalan dalam artian tadi. Makanya saya suka bertanya, apakah bisa nggak kita mengestimasi perdarahan 10 cc 15 menit pertama? Pada saat ditanya, Ibu itu diganti nggak pembalutnya? Tidak Bu, oh ya oke. Ibu tapi bisa mengestimasi Ibu 10 cc 15 cc. Bisa Bu, ya mangga sih, nggak masalah. Cuman yang lebih objektif tadi saya sampaikan ya Bu ya, dan beberapa literatur, bukan literatur, evidence based tadi ya, makanya ada OSI ya, obsesi indeks gitu ya. Itu ternyata bisa yang jadi indikatornya adalah denyut jantung gitu ya. Jadi saya sendiri gitu, tapi ya mangga ya. Kalau saya kadang-kadang agak menyimpang dalam artian menurut saya panduannya pada hasil penelitian gitu. Kalau memang sesuai dengan aturan ya saya ikutin aja. Tetapi saya punya pendapat sendiri dong gitu ya. Jadi kalau saya patokannya ke situ. Dan itu sudah lama Bu saya melakukan hal tersebut. Jadi saya selalu patokannya di jantung. Karena riuh Bu yang saya rasakan. Kalau setelah bersalin, meskipun katanya observasi itu dilakukan setelah semuanya beres, tapi saya was-was. Jadi pada saat ini saya selalu pegang, oh bagus. Saya itu gitu. Dari dulu ternyata hasil penelitian ternyata benar gitu. Ya itu. Jadi kalau saya itu Bu. Jadi kalau Ibu bicara mana yang terbaik sesuai dengan standar yang diharuskan oleh misalkan penulisan. Tapi secara ini saya punya praktikal sendiri gitu seperti itu Bu ya. Jadi nggak masalah sebetulnya. Tapi kalau harus ditulis sesean, tulis aja. Yang penting kita benar ya Bu ya, entah ngarang-ngarang. Jadi yang penting itu ya Bu ya. Kadang-kadang suka ngarang akhirnya teh gitu. Begitu Bu Tuti. Ya mangga ada yang mau ditanyakan. Bu, ya terima kasih Bu. Izin Bu mau Ya, bertanya. ya. Mangga Bu. Iya Bu, izin bertanya Bu untuk tadi yang dijelaskan oleh Ibu yang untuk ergometri ini ya Bu ya. Tadi kan pertamanya disuntik ya Bu. Terus ditunggu lagi dievaluasi selama 20 menit ya Bu. Itu disuntik lagi atau lewat atau bagaimana Bu? Soalnya itu kurang jelas Bu, maaf. Iya, baik. Baik Bu Per. Jadi intinya begini Bu, pemberian ergometrin itu pemberiannya dibatasi. Oh iya. Kenapa dibatasi? Karena sifat ergometrin dia bersifat tetanik. Jadi dia bersifat seret gitu Bu. Dia tidak ada relaksasi. Beda lagi dengan oksitosin. Kalau oksitosin ada kontraksi, ada rilis, ada kontraksi, ada rilis. Gitu. Tapi kalau ergometrin dia bersifat tetani, berat gitu. Makanya tidak boleh diberikan pada pasien yang asma, tidak boleh diberikan pada pasien yang perdarahan hipertensi. Karena kalau yang asma dia langsung spasme kebayang, ya spasme bagian pembuluh darahnya, bagian trakeanya dia bisa menyebabkan terjadinya kematian, gitu ya, yang mendadak. Nah, jadi ergometrin itu ya tidak boleh diberikan dalam lebih dari 5 tablet, bahkan ada yang tidak boleh lebih dari 2. Nah, tadi Ibu pertanyaannya bagaimana ergometrin itu boleh diberikan? Boleh. Ya, karena tadi bagus Bu kalau perdarahan postpartum ya, karena dia bersifat tetani, maka pada saat diberikan ergometrin maka dia langsung meret gitu bahasa Sundanya. Tapi kalau misalkan masih perdarahan dalam 20 menit Ibu boleh memberikan lagi Bu. Tapi tidak boleh misalkan kayak oksitosin. Berikan misalkan infus, berikan onko IM, nah itu nggak boleh kalau ergometrin ya. Jadi boleh diulang dengan jarak waktu 20 menit. Artinya 20 menit itu adalah evaluasi, oh perdarahannya masih ada. Ya, si pasiennya misalkan tanda-tandanya misalkan tanda vitalnya atau misalkan tidak ada apne atau tidak pernapasannya normal dan sebagainya, sehingga kita misalkan mengambil keputusan diberikan lagi ergometrin, itu boleh. Jadi pemberian ergometrin itu minimal pemberiannya jaraknya jangan kurang dari 20 menit. Seperti itu Bu. Jadi identifikasi evaluasinya pemberian ergometrin ya tadi perdarahan masih berlangsung gitu ya, dan tidak ada kontraindikasi untuk dilakukan pemberian ergometrin. Begitu Bu Per. Ya. Berarti Bu boleh selama 20 menit boleh diberikan secara IM ataupun tablet begitu mungkin Bu? Ya, kalau perdarahan postpartum ya bagusnya sebetulnya secara IP ya Bu ya. Oh, IP. Jadi IP langsung, bukan IP dengan cairan ya, dengan bolus, tapi IP langsung. Tapi diberikan selama kurang lebih
pelan-pelan sekali, Siap. 1 sampai 2 menit, gitu ya. Oh, berarti Nah yang makanya satu dosis, Bu, seperti ya, itu. berarti. Atau misalkan yang aman IM lah, misalkan IM kan absorpsinya lama ya Bu ya. Ya. Jadi itu ini. Jadi begitu Bu. Siap. Satu Tapi lagi, kalau Bu. di rumah sakit biasanya IP langsung, kalau dokter perdarahannya banyak sekali mereka langsung IP gitu ya. Tapi itu dokter jarang memberikan lebih dari 2 kali. Biasanya sekali udah, karena khawatir ada komplikasi. Ya begitu Bu Per. Iya. Izin Bu, satu lagi tadi mohon dijelaskan tentang selimut blanket Bu ya, yang seperti apa? Saya Iya. baru dengar. Iya, jadi selimut hangat Bu, ya, warm Alat blanket. kesehatan Jadi, gitu, seperti itu. jadi, iya, jadi ada kayak selimut, tetapi dia ada semacam ini Bu, elemennya. Jadi dicolokin kena listrik gitu ya, Oh, dicolokin iya. kena listrik. Jadi dia memberikan kehangatan seperti WWJ ya, WWJ kalau WWJ mah diisi air, Oh, iya. tetapi di sini diisi partikel. Jadi dia dicolokin, tapi dicolokin ke listrik, jadi dia menimbulkan hangat gitu. Seperti itu. Jadi khawatirnya karena kalau kita lihat pada saat terjadi perdarahan postpartum, biasanya jadi turun kan ya Bu ya, Iya. jadi menggigil. Nah itu jadi salah satunya adalah menghangatkan. Kenapa? Karena pada saat terjadi hipotermi itu maka akan terjadi metabolisme energi untuk mengeluarkan panas gitu ya. Pada saat misalkan dia udah mau perdarahan, kemudian dia harus melakukan metabolisme untuk meningkatkan suhu, akhirnya dia bisa menyebabkan asidosis, sehingga shock yang akan berbahaya itu adalah terjadinya shock, lebih mempercepat shock. Iya. Begitu Bu Per. Ya Bu, soalnya kan baru gitu Bu ya dengar. Terus berarti harus ngemodal juga tuh Bu ya. Sementara kalau misalkan nggak ada mungkin bisa pakai yang lain mungkin Bu ya. Kalau selimut kan besar. Paling anu mudah mahnya Bu nya, kalau kita gini di rumah sakit paling disorotnya Bu nya ke lampu. Iya, paling gitu ya Bu ya. Siap Bu, nuhun yang pisan. emang nggak nuhun bisa. Emang nggak ada yang bertanyakan ibu-ibu? Ibu mohon izin. Emang nggak Bu? Ya, kebetulan kalau di rumah sakit ada salah satu dokter sih kalau misalkan perdarahan itu dia biasanya pakai batu es Bu, jadi dibalutin, jadi si batu esnya itu dipakein kain, dibebatin ke si uterusnya, tapi memang langsung berhenti. Itu gimana sih Bu ya? Tapi emang ditambah obat-obatan juga sih, cuman memang si dokter itu tiap kali kalau misalkan ada perdarahan hebat pasti dia pasang seperti itu, makanya kita kalau ada partus pasti siapin batu es gitu Bu. Kayak begitu Bu. Bagaimana ya Bu ya? Ya betul Bu. Saya dulu juga sebelum ada KBI, sebelum ada balon kateter, boleh Bu sebetulnya ya. Misalkan mengompres dengan air dingin. Tadi kembali lagi Bu, betul, secara konsep rasionalisasinya, pada saat dikompres air dingin, maka terjadi vasokonstriksi. Betul itu. Karena suhu merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap vasodilatasi atau vasokonstriksi dari pembuluh darah. Apalagi kalau perdarahan postpartum, uterusnya kan masih ngejentul ya Bu ya, setinggi pusat. Sehingga pada saat kita simpan es, betul itu akan melakukan menyempit gitu ya. Nah itu boleh saja, cuman hati-hati pada saat kita misalkan memberikan es terlalu lama, si pasien nanti akan kedinginan Bu. Tadi saya sampaikan lagi. Jadi patofisiologinya pada saat dia terjadi kedinginan, kemudian di sisi tubuhnya kan tidak boleh pasti akan terjadi metabolisme tubuh Bu. Kalau kita itu kan seperti normal, seperti Ibu kalau misalkan pasien yang sangat panas ya Bu ya, misalkan biasanya kan menggigil itu bukan dingin sebetulnya, malahan tinggi kan suhunya. Itu adalah mekanisme tubuh gitu. Nah itu juga sama sebetulnya. Boleh aja, tapi hati-hati jangan sampai pasiennya mengalami hipotermi Bu. Gitu ya. Jadi sebetulnya ada dokter yang seperti itu Bu. Jadi kompres digulung. Saya juga dulu pernah di RB masukin, bukan digulung kain, saya masukin misalkan di karena waslap, lelepkeun disimpan gitu. Betul berhenti gitu. Tapi kalau misalkan tadi atoni uteri ya, tapi hati-hati ya Bu ya. Jadi jangan sampai pasiennya mengalami hipotermi gitu. Boleh aja tapi hati-hati jangan terlalunya, karena kalau terjadi hipotermi tetap aja pasti akan terjadi metabolisme, mengeluarkan energi. Akhirnya oksigennya berkurang padahal dia perdarahan. Nah, itu kan bahaya juga gitu ya.
Begitu Bu Nur. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sami-sami. Mangga Ibu ada yang mau ditanyakan? Ya, baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan, jadi secara umum tadi ya Bu ya, Ibu sudah menjelaskan secara baik. Mungkin nanti kita evaluasi sedikit aja ya Bu ya. Mungkin lebih spesifik nanti ya, bagaimana misalkan perdarahan terjadi karena trauma gitu ya Bu ya. Karena tadi Ibu mengatakan luka perineum gitu ya, luka perineum. Luka perineum itu sebetulnya jarang juga ya Bu ya sampai perdarahannya perdarahan postpartum, kecuali kalau hematom. Betul, kalau hematom karena ada pembuluh darah yang besar yang pecah, itu bisa menyebabkan perdarahan sangat banyak ya. Baik Ibu, kalau tidak ada pertanyaan mungkin dicukupkan sekian ya Bu ya. Mohon maaf ya Bu ya kalau ada hal yang kurang berkenan, dan mohon maaf mungkin tidak kondusif suasananya ya. Kita akhiri saja mungkin Bu pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bu. Ibu. Alhamdulillah.